Masuki berita pertama, KPPN Pacitan kembali menggelar press conference dengan menggandeng KPP Pratama Ponorogo terkait capaian penggunaan anggaran negara di bulan Juli dan Agustus tahun 2022 ini. Sejauh ini, realisasi baru mencapai 50,96%, padahal tahun anggaran tinggal menyisakan beberapa bulan lagi. Satuan Kerja Pengelola Anggaran Negara lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pacitan kembali diundang dalam pers conference di Aula KPPN Pacitan, Kamis siang. Acara yang menggandeng KPP Pratama Ponorogo itu dihadiri asisten Senda Pacitan, sejumlah satker dan awak media Pacitan. Dalam sambutannya, Ana Saryasih, Kepala KPPN Pacitan, menyampaikan realisasi anggaran hingga bulan Agustus 2022. Realisasi baru mencapai 53,96% atau mencapai 306,578 miliar rupiah, di mana belanja KL mengalami penurunan sebesar 2,31% dibanding tahun lalu, sedangkan TKDD mengalami pertumbuhan 10,51% dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari segi pendapatan meningkat drastis sebesar 255,692 miliar rupiah dan capaian tersebut masih terjadi defisit sebesar 50,88%. Terkait dengan gejolak masyarakat yang terkena dampak kenaikan harga BBM, Ana berharap Pemda agar segera merealisasikan anggaran subsidi dari dana transfer daerah. Di sisa waktu ini, Ana berharap Satker segera merealisasi anggaran, karena jika penyerapan menumpuk di akhir tahun, banyak yang tidak relevan dan dengan kebutuhan saat ini. Dan Satker hanya menghabiskan anggaran tanpa memikirkan kemanfaatannya. Waktu ini agar segera mempercepat ya belanjanya, tidak menumpuk di akhir tahun. Diharapkan ya September, Oktober ini bisa mempercepat penyerapan yang signifikan gitu, karena penyerapan kan tadi masih 53%. Kalau melihat kondisinya seperti ini, sepertinya masih ya Mas, karena tadi kayak belanja modal itu baru ditandatangan Juli, kemudian belanja barang yang pengadaan pasar itu juga belum, baru uang muka gitu ya. Jadi terkait seperti itu sepertinya juga akan ada penumpukan di akhir tahun. Pertama, kemanfaatannya jelas, kemanfaatan sudah berkurang dari segi waktu ya, yang seharusnya sudah dimanfaatkan di tengah atau awal tahun itu harus menunggu sampai akhir tahun. Yang kedua, akuntabilitasnya, kalau sudah tertumpuk-tumpuk, nah ini orang hanya memikirkan realisasi saja tanpa melihat mungkin akuntabilitas, kemudian bagaimana mutunya gitu, jadi abe. Yang penting persyaratan penyaluran selesai gitu ya, administrasinya selesai gitu, itu aja. Dalam kesempatan itu, Ana menjelaskan alasan pemerintah harus menghapus subsidi BBM lantaran subsidi tersebut tidak tepat sasaran dan banyak dinikmati oleh kalangan orang mampu maupun pengusaha, yaitu pengguna mobil pribadi. Sehingga negara harus mengalihkan menjadi bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat kecil dan juga dialihkan menjadi bantuan subsidi upah bagi karyawan dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah. Trinoto melaporkan.